Sebenarnya nggak cuma Mesir yang punya satuan sendiri. Dulu, di Indonesia juga ada. Cubit itu kalau di bahasa Indonesiain artinya hasta. Terus ada yang namanya satuan jengkal, panjang dari ujung jempol sampai kelingking kamu. Ada juga yang namanya depa, ukuran panjang dari ujung tangan kanan sampai tangan kiri kamu. Lain lagi di Inggris pada abad 12, ada satuan panjang yang namanya yard, yaitu jarak dari ujung hidung ke ujung ibu jari pas tangan dibentangin. Lagi-lagi ukurannya dari bagian tubuh manusia ya, yang pasti beda-beda kan setiap orangnya. Seiring dengan peradaban dan budaya manusia yang mulai berkembang, mulai ada hubungan antar negara untuk saling bertukar informasi, teknologi, jasa, dan perdagangan. Kita jadi butuh banget keseragaman satuan yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya, muncul gagasan buat bikin satu jenis satuan untuk besaran-besaran dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Sekarang kita kenal sebagai Satuan Sistem Internasional atau SI, yang diambil dari sistem satuan di Prancis setelah Revolusi Prancis pada tahun 1789. Besaran fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran yang paling dulu ditetapkan dalam satuan SI adalah besaran-besaran dasar yang disebut sebagai besaran pokok. Totalnya ada 7. Ada panjang yang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya detik, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya dengan satuan kandela. Tapi sebenarnya ada besaran-besaran lain yang biasa kalian ukur sehari-hari, kayak luas kamar kalian misalnya, atau volume air yang kamu minum dari gelas. Nah, besaran-besaran selain dari 7 besaran pokok tadi disebut sebagai besaran turunan. Karena besaran ini didapat dari beberapa satuan besaran pokok yang digabungin. Contohnya, luas adalah turunan dari besaran panjang. Karena rumus umum luas adalah panjang kali lebar. Berarti satuannya jadi meter dikali meter, sama dengan meter kuadrat. Selain itu, volume juga turunan dari besaran panjang. Karena rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti satuannya jadi meter kali meter kali meter, atau sama dengan meter pangkat 3. Nah sekarang, gimana sama besaran kecepatan? Coba kalian pause dulu video ini, terus tentuin sendiri turunan sama satuannya. Hasil dari turunan dan satuannya akan jadi kayak gini. Sama nggak kayak jawaban kamu? Setiap besaran pokok itu punya alat ukur buat ngukur nilainya. Kayak neraca buat ngukur besaran massa, dan stopwatch buat ngukur besaran waktu. Nah di sini aku punya mistar, jangka sorong, sama mikrometer sekrup. Ketiga alat ukur ini sebenarnya sama-sama buat ngukur besaran panjang. Tapi yang bikin beda adalah ketelitiannya. Semakin kecil ketelitiannya, maka semakin presisi hasil pengukurannya. Yuk kita buktiin pakai 3 alat ukur ini. Misalnya kamu mau ngukur tebal HP ini. Pertama-tama kita coba ukur pakai mistar. Mistar punya skala terkecil 0,1 cm atau 1 mm. Cara mengukurnya tinggal tempelin aja si mistar ke HP-nya. Hasilnya adalah 0,8 cm. Terus kita coba ukur pakai jangka sorong. Jangka sorong punya 2 skala, yaitu skala utama yang ada di atas ini dengan ketelitian 1 mm atau 0,1 cm dan skala nonius yang ada di bawah sini dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Kalau pakai jangka sorong, kamu harus perhatiin kedua skalanya pas lagi nentuin panjang suatu benda. Pertama-tama, perhatiin angka di skala utama yang berhimpitan dengan angka 0 pada skala nonius. Kita anggap A. Terus kamu perhatiin garis keberapa di skala nonius yang berhimpitan sama garis di skala utama. Cari yang benar-benar sejajar ya. Nah, garis itu yang bakal dikali sama skala terkecil jangka sorong. Terus ditambahin sama hasil pengukuran dari skala utama. Sekarang kita coba ukur HP-nya ya. Di skala utama, angka yang berdekatan sama angka 0 pada skala nonius adalah 0,8 cm. Terus garis di skala nonius yang berhimpitan sama garis pada skala utama adalah garis kelima. Berarti
Hasil pengukuran HP ini adalah 0,8 cm ditambah 5 dikali 0,01 cm, yaitu sama dengan 0,85 cm. Udah kelihatan kan bedanya antara mistar sama jangka sorong? Nah, sekarang kita coba bandingin sama hasil pengukuran pakai mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini juga punya dua skala kayak jangka sorong. Skala utama yang ini nih, skala terkecilnya adalah 0,5 mm. Dan skala nonius yang ada di selubung luar dengan skala terkecil 0,01 mm. Paling kecil di antara dua alat ukur tadi. Cara nentuin hasil pengukurannya juga sama kayak jangka sorong. Harus perhatiin kedua skalanya. Pertama-tama, perhatiin garis skala utama yang paling dekat sama selubung luar. Terus, perhatiin garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar di skala utama. Sama kayak jangka sorong, angka yang berhimpitan di skala nonius itu dikali skala terkecil mikrometer sekrup. Habis itu, ditambah sama hasil pengukuran dari skala utama. Kalau kita coba ukur HP ini, bisa kalian lihat garis skala utama yang paling dekat ke selubung luar adalah 8,5 mm. Dan garis mendatar di skala nonius yang berhimpitan sama garis mendatar pada skala utama adalah 34. Berarti, hasil pengukuran HP pakai mikrometer sekrup adalah 8,5 mm ditambah 34 dikali 0,01 mm sama dengan 8,84 mm atau 0,884 cm. Kebuktikan, kalau semakin kecil ketelitian alat ukur, maka semakin presisi hasilnya.